Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alladzi ba'atha rasulahu rahmatan lil alamin. Wa salatullahi wa salamuhu ala ar-ra'ufir rahim. Habibi Rabbil Alamin Alladhi qala anhu subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka mahabbata Habibika Sayyidina Muhammad wa habib ya Rabbana ilayna ma ahabbahu habibuka Sayyiduna Muhammad. Allahumma ya Rabbana kama jama'tana fi hadzal yawmil mubaraki fajma'na yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta-pecinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus para habaib dzurriyyah cucu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anjengan, para kiai, menerus dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk Nabi Muhammad, untuk Rasulullah. Semoga perkumpulan kita ini menjadi muqaddimah kita kelak bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu panjang dan lebar karena waktu sudah siang. Kami akan menyampaikan satu pesan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, katakan kepada mereka itu yang punya anak, yang punya bapak, yang punya pasangan suami atau istri, katakan kepada mereka yang punya harta melimpah, yang punya pertokoan, punya perdagangan dan bisnis, dan katakan kepada mereka yang punya kabilah, punya suku, katakan kepada mereka yang punya tempat tinggal, kalau itu semua lebih dicintai melebihi daripada Allah dan Rasulnya dan dari jihad di jalan Allah, maka ketahuilah itu sia-sia. Fatarabbasu, suruh menunggu kehancuran. Dan kehancuran ini maknanya di saat mati tidak akan berguna lagi, maka hancur yang sesungguhnya. Atau mungkin sebelum mati sudah menemukan kehancuran semua yang mereka miliki itu. Dan kehancuran yang sesungguhnya adalah di saat sesuatu yang kita kumpulkan, yang kita dapat di dunia tidak bisa kita petik di akhirat nanti. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Nunggu kehancuran. Dan memang akan hancur dan akan sia-sia semuanya itu. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan sungguh Allah tidak akan beri bimbingan dan bertunjuk kepada orang yang fasik,
yang hatinya keras karena penuh dengan noda hitam kemaksiatan, karena jauhnya hatinya dengan Nabi Muhammad SAW, dalam bentuk mendahulukan anaknya, mendahulukan orang tuanya, mendahulukan hartanya, mendahulukan pabriknya, mendahulukan sukunya, mendahulukan rumahnya daripada Nabi Muhammad SAW. Akan tapi bagaimana saya bisa faham makna ini, mendahulukan Rasulullah daripada suami saya ini bagaimana? Ada pertanyaan suatu ketika disampaikan, bagaimana saya mencintai Rasulullah melebihi dari suami saya, atau bagaimana saya mencintai istri, saya mencintai Rasulullah melebihi daripada istri saya dan anak-anak saya. Akan tapi dari sini kita akan membaca dari perintah Nabi SAW agar kita baik-baik dengan saudara kita. Bahkan dalam riwayat lain Nabi pun mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak iman, tidak sempurna iman kalian ini, iman kepada Allah tidak dianggap, dan tidak sempurna iman kalian semua hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kecuali mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Artinya mencintai bapak adalah ada dan boleh, bahkan dianjurkan. Mencintai istri boleh dan dianjurkan, bahkan ini adalah kewajiban. Mencintai anak adalah boleh, bahkan ini kewajiban. Bahkan diantara kita pun cinta dengan pabrik kita, sehingga harus kita jaga agar lestari. Kita menjaga toko kita akan tetap berjaya dan terus berjalan, dan kita juga menjaga rumah kita agar indah dipandang dan nyaman untuk kita tinggal di dalamnya. Itu semua bukan sesuatu yang diharamkan, dan cintailah itu semua. Bahkan harta pun harus dijaga, dan Rasulullah yang menyuruh menjaga. Bahkan dikatakan, man mata duna malihi mata syahida. Kalau ada orang mati dalam keadaan membela hartanya, ternyata dia mati syahid. Tapi harta seperti apa? Agar kita tidak menjadi bingung di saat mendapatkan perintah untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada istri kita, suami kita, anak kita, bapak kita. Sekarang kita meningkatkan kecintaan kepada suami kita, meningkatkan kecintaan kepada istri kita. Akan tapi tinggal nanti rumusnya saja yang dijelaskan. Rumusnya saja yang dijelaskan. Tinggal nyambungkan, cintailah bapakmu dalam irama sambung kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kau mencintai suamimu, terus pengabdianmu kepada suamimu lakukan. Dan sayangi, cintai suamimu dengan benar-benar mencintai. Tapi ingat, dengan harapan semoga dengan cinta ini nanti bertemu dengan Rasulullah. Cintailah bapakmu, karena itu orang tuamu yang harus kau jaga, dan kau harus berbakti kepada orang tuamu. Cintai, mengabdi yang sesungguhnya demi pertemuan nanti bersama Rasulullah SAW. Bagaimana dengan harta? Cintai hartamu, akan tapi demi untuk Rasulullah SAW. Jangan sampai harta ini hilang bukan untuk Rasulullah SAW. Rumahmu, lihat, jadikan rumahmu rumah yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Tidak dilarang untuk bangun rumah yang bagus demi kenyamanan anak dan istri. Tidak dilarang membuat rumah yang bagus demi kehormatan anak dan istri. Bahkan tidak dilarang punya mobil yang bagus untuk kehormatan anak dan istri. Akan tapi hubungkan itu semua dengan Nabi Muhammad SAW. Kadang bahasa ini pun masih sedikit kabur, susah. Bagaimana maksudnya? Menyambungkan dengan Nabi SAW seperti apa? Baik, rumus terakhir ini. Dan sekaligus saya tutup dengan doa karena waktu sudah siang. Rumus terakhir adalah sederhana. Dan coba diamalkan ini semuanya. Seberapa besar pengorbananmu kepada suamimu? Seberapa besar pengorbanan dan cintamu kepada istrimu? Dan seberapa besar engkau membiayai perusahaanmu? Seberapa besar engkau membuat rumah untuk tempat tinggalmu? Seberapa besar engkau untuk menjaga keluargamu, kebersamaan, persatuan keluargamu? Tanyakan kepada dirimu, seberapa besar yang telah engkau gunakan untuk memperjuangkan itu semuanya? Hitung. Anda bisa membiayai anak Anda puluhan juta untuk sekolah dan kuliah. Hitung. Dan bukan satu yang terlarang, sekolahnya sekolah yang benar. Berapa besar engkau membelikan rumah buat anakmu, mungkin kendaraan buat anakmu, lakukan itu semuanya. Akan tapi sekarang perlu ditimbang, agar kita tidak menjadi orang yang lebih mencintai anak dan Rasulullah. Sekarang ayo kita berpikir,
sebesar apa yang kau berikan untuk orang tuamu. Jika engkau bisa sebesar apa yang telah kau berikan kepada anakmu. Jika engkau bisa membiayai untuk anakmu dalam sebulan itu adalah misalnya 10 juta, ayo kita berani tidak memberikan 15 juta untuk Rasulullah, perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jika engkau bisa membuat rumah harganya 1 miliar, ayo kita membuat proyek akhirat yang lebih dari 1 miliar. Agar kita nanti punya hujah di depan Nabi, tidak ya Rasulullah, memang rumahku nilainya 1 miliar, tapi aku punya proyek lebih dari 1 miliar. Tolong terima aku menjadi umatmu ya Rasulullah. Ayo, ini yang mudah. Terus kita berbuat untuk Nabi Muhammad melebihi daripada apa yang kita lakukan untuk anak dan istri kita. Sebab kadang orang itu egois. Cintanya kepada anak karena untuk dirinya sendiri. Ada banyak orang tua merawat anak dan membesarkan anaknya, cita-citanya agar nanti di saat tua dia bisa numpang di anaknya. Bukan karena Allah dan Rasulnya. Sehingga bisa saja seorang tua ini menjadi pincang. Urusan Allah teledor, urusan anaknya diperhatikan, urusan dunianya anaknya maksudnya. Nah ini, jadi dua rumus ini. Yang pertama, sambungkan kecintaan kita kepada orang tua, kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah perjuangan yang pernah, pengorbanan yang kita berikan untuk mereka, hendaknya kita melakukan untuk Nabi Muhammad melebihi dari itu semuanya. Balik kepada rumus yang pertama. Sekarang bagaimana mengumpulkan orang tua kita kepada Rasulullah dan anak kita kepada Rasulullah. Semua yang ada di tempat ini, anakmu pandang saat ini dengan pandangan Nabi Muhammad, pandangan kasih sayang. Tanyakan kepada dirimu sendiri, anakmu sekolah ada di mana mereka? Ngaji apa? Belajar apa? Sudahkah kenal dengan Nabi Muhammad atau belum? Harus jujur kita dengan Allah dan Rasulnya. Tidak ada masalah jika anakmu mengambil fakultas kedokteran atau fakultas teknik atau ekonomi atau apapun urusan dunia, bukan dilarang, akan tapi tolong mereka harus kenal Nabi Muhammad SAW dan perjuangkan untuk kenal Nabi melebihi daripada perjuangan kita untuk kenal dunia. Kalau kita betul cinta kepada Nabi SAW, ini rumus yang pertama. Ada sebagian orang tua yang semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, kalau sudah anaknya sekolah urusan dunia akan dibiayai miliaran atau jutaan, ratusan juta, puluhan juta, akan tapi di saat anaknya mau belajar agama pun ternyata ogah-ogahan. Sekolah SMP, SMA, Masya Allah dibiayai mahal, tapi giliran urusan ngaji itu dimintai sumbangan 10.000 per bulan saja, nawar itu. Dan jadikan anak kita lebih bersemangat kenal agama, dan kita menemukan Masya Allah anak-anak soleh yang ambil pendidikan umum, akan tapi ternyata dia sejuk hatinya dengan Nabi SAW, lidahnya basah dengan sholawat, wajahnya basah dengan air wudhu. Tidak ada masalah ngambil pendidikan umum, akan tapi lihat, harus kita tanamkan kenal Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, kita termasuk orang la yahdil qaumal fasik, kita termasuk orang yang fasik nanti. Kalau kita tidak benar mendidik anak-anak kita. Sekarang kita lihat anak kita yang sudah telanjur, anaknya gede, sudah terlambat, kita punya cucu dan itu tanggung jawab, termasuk asyirah, keluarga besar kita, suku kita. Ayo kita bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya semua orang yang mengaku cinta Nabi Muhammad sadar makna ini, mungkin 10 tahun yang akan datang akan beres. Yang jadi presiden alumni pecinta Nabi SAW. Yang jadi bupati adalah orang yang anaknya dikenal Nabi Muhammad SAW. Akan tapi permasalahannya saat ini adalah jauhnya mereka dari Nabi Muhammad SAW. Sambungkan hati mereka dengan Rasulullah. Orang tua kita bagaimana? Kita mencintai orang tua kita, akan tapi jadikan cinta kita kepada orang tua kita menyambungkan orang tua kita kepada Rasulullah SAW. Bisnis kita, subhanallah, orang berbisnis. Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah orang berbisnis. Ini rumus pertama. Maka kalau anda ingin berbisnis, membuka usaha, jangan sampai yang kebayang di mata anda adalah bagaimana anda hanya membesarkan usaha, akan tapi pandang Rasulullah. Sambungkan usahamu dengan Nabi SAW, disetempel dengan nama Nabi Muhammad. Artinya usahamu harus usaha yang halal, yang bersih, menjadi Nabi Muhammad ridho. Jadi semua yang ada sangkut pautnya dengan usaha anda ternyata menjadi sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Mulai dari zakatnya diperhatikan, karyawannya pun jadikan ahli sholat, akhlak pun dihidupkan di dalam perusahaan tersebut. Ini ngalah-ngalahin pondok ini. Kalau menjadi orang paling kaya di dunia, itu adalah pengusaha yang ahli surga. Kenapa? Semua yang ada di dalamnya diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Dan ini harus ada upaya memang membuat yang semacam ini tidak spontan. Bisa perlu proses. Mungkin tahun ini aku akan menjadikan karyawanku semuanya berkerudung tahun ini. Tahun depan adalah apa lagi? Tahun berikutnya apa lagi? Artinya harus di dalam hati kita keinginan untuk membawa mereka kepada Nabi Muhammad, karena mereka adalah yang akan memakmurkan usaha kita agar usaha kita punya nilai sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Jika Anda punya usaha besar akan tapi ternyata Anda tidak peduli dengan Nabi Muhammad, ketahuilah itu berarti Anda lebih mencintai itu tadi tijaratun atau amwalun iktaraftumuha, mencintai hartamu melebihi daripada Nabi Muhammad SAW, dan akan sia-sia. Dan ini perlu berlatih sambil menimbang, oh iya. Cuman yang namanya setan itu dahsyat. Yang namanya setan itu dahsyat. Kalau ada orang ternyata di Cirebon ada sebuah, tidak tahu supermarket atau mall begitu, yang karyawannya itu dilarang pakai kerudung karena agamanya tidak sama dengan kita. Bagaimana orang di luar Islam punya karyawan yang karyawan tersebut harus patuh dengan undang-undang perusahaan yang undang-undang itu bertentangan dengan agama, dan mereka berani. Mestinya kalau hitungan bisnis gak berani mereka itu, cuman mereka ada misi. Kalau hitungan bisnis gak berani, ini kok menentang, wong di sini mayoritas kaum muslimin, kalau nanti saya melarang pakai kerudung nanti orang pada benci dengan saya, nggak belanja, kan begitu hitungan bisnis. Akan tapi mereka punya pendirian. Orang di luar Islam punya pendirian sehingga mempunyai perusahaan karyawatinya semuanya tidak boleh pakai kerudung, dan ini ada. Tapi kenapa kita tidak bisa melatih? Memang tidak sempurna, tidak langsung hari ini, akan tapi mungkin esok hari, perlahan, minggu depan dan seterusnya. Agar apa? Agar usaha kita ini sambung dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Biayanya pun harus kita upayakan dengan biaya yang halal, yang bersih. Ketahuilah kalau rezeki itu sudah dijatah oleh Allah, kalau jatahmu adalah menjadi orang kaya, engkau akan menjadi orang kaya, tidak akan ada yang bisa mengganggumu. Sebab orang tidak akan mati kecuali sudah mengambil jatahmu. Seseorang tidak akan mati kecuali sudah mengambil jatahnya. Maka dari itu ayo kita buat perubahan. Namanya buat perubahan itu jangan spontan, perlahan. Kalau spontan berat bagi siapapun nanti. Maka ayo yang punya usaha, usahanya pun sudah diislamkan semuanya, modalnya modal yang bersih. Makanya dengan kawan-kawan kami berusaha untuk mengajak, tinggal nanti mohon digodok dengan matang untuk membuat lembaga keuangan yang syar'i. Lembaga keuangan yang syar'i ini nanti adalah dalam rangka untuk membawa pengusaha ini agar semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ingin membuat macam-macam. Jadi ngerumus nyambung agar klik dengan Nabi SAW. Usaha sebebas-bebasmu, kaya raya, hebat, akan tapi sambung hati dengan Nabi Muhammad SAW. Modal yang bersih, modal yang halal, usahanya pun bersih, usahanya yang halal, alangkah indahnya. Dan inilah yang boleh kita ngiri kepada orang tersebut. Ada ngiri yang boleh itu ada dua. Ngiri ngeliat orang kaya, cari duitnya bener, sedekahnya banyak, kita boleh ngiri, pengen kayak dia. Ada orang dimudahkan Allah urusan rezekinya, terus direka-reka, diraba-raba di hati kita bagaimana kita dengan anak kita. Kadang-kadang kita nyekolahkan anak kita, impiannya adalah bagaimana anak kita berjaya di dunia, tidak pernah berpikir bagaimana anak kita di akhirat. Rugi, sengsara, semua dari bapak, anak, saudara, suami, istri, harta yang melimpah ruah. Jika tidak sambung yatim piatu, orang yang butuh, engkau biayai persis seperti, dan Nabi Muhammad akan berpaling dari Anda. Cari tempat yang di situ mengenalkan Nabi SAW. Diajarkan kecintaan kepada Nabi, menghormati Nabi, mencintai Nabi, mencintai ahli bait Nabi, mencintai sahabat Nabi, dan harus tahu, jangan latah di dalam membantu. Karena apa? Tujuannya apa? Agar kita tidak dianggap sebagai orang yang lebih mencintai anak dan istri dan keluarga daripada Nabi. Maka harus sambung dengan Nabi. Sebab disebutkan ahabba ilaikum. Jangan sampai anakmu, hartamu semuanya lebih engkau cintai melebihi daripada Nabi Muhammad, daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau membantu pun harus yang sambung dengan Nabi. Termasuk mohon maaf yatim piatu. Anda ingin bantu yatim piatu, bagus. Akan tapi yatim piatu di situ akan dikenalkan kepada Allah dan Rasulnya atau tidak? Kalau tidak, Anda rugi membantunya. Kalau Anda membantu harus punya usulan. Saya akan bantu panti asuhan ini, syaratnya harus ada belajar agama. Ini paling asas, paling penting. Jangan Anda latah membantu, karena akan dihitung, akan ditanya apa yang kau berikan. Jangan-jangan kelihatannya kita berbuat baik, ternyata kita malah bayar neraka. Naudzubillah.
Harus jelas di dalam berinfak dan bersedekah. Jelas mau dibawa kemana ini, untuk apa ini, kan harus begitu. Ayo pulang dari ini, kita akan berpikir, keluarkan dari rezeki kita untuk perjuangan umat Nabi Muhammad SAW. Dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan keluarga kita kita bawa kepada Nabi SAW. Dalam bahasa sederhana yang sering kami sampaikan, ketahuilah wahai para pejuang-pejuang, ini pejuang semuanya. Nomor satu kan keluarga, ciptakan keindahan dalam rumah tangga. Akan tapi kalau sudah sampai di rumah, jadikan keluarga kita untuk menomorsatukan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau di luar kita bicara tentang bagaimana menyenangkan pasangan, istri atau anak dan sebagainya, tapi kalau sudah berada di rumah, anak kita selalu kita ajak diskusi bersama. Dan perlu dilatih, mungkin ada di antara yang hadir ada orang yang punya rizki dan sebagainya. Ajari anak kita, dedek, ini tolong, ini duit aku berikan kepadamu, niat kamu sedekah ke pondok sana, pergi sana. Hendaknya engkau mencintai ibumu dengan sungguh-sungguh demi sambung dengan Rasulullah, bukan jangan mencintai. Sebab Nabi tidak mengatakan, Allah tidak mengatakan jangan kau cintai. Nabi Allah justru memberitahu di situ ada cinta. Ingkana abaukum, lebih kau cintai, artinya ada cinta di sini. Ada sebagian ungkapan, tidak boleh mencintai ibunya melebihi daripada Rasulullah. Oh, tidak begitu ungkapannya semestinya. Nabi tidak mengatakan semacam itu, akan tapi cintailah ibumu, tapi ingat, mencintai Rasulullah harus lebih dari itu. Kadang-kadang ada ulama, ada kalimat-kalimat yang mengganjel. Jadi harus kita lebih cinta Nabi daripada istri. Betul. Tapi kalau ngomong jangan cintai istrimu melebihi Nabi, memang kalimat itu benar, akan tapi Nabi tidak melarang mencintai istri kok. Nabi mengajarkan bagaimana kita mencintai istri, akan tapi disambungkan kepada Rasulullah sehingga menjadi cinta kepada istri berkualitas, menjadi cinta karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat begitu mudahnya. Jadi tetap keindahan. Jangan sampai nanti sampai di rumah dibuang hartanya. Kadang-kadang dengar ayat ini, waduh, ini tidak boleh saya ini. Oh, toko saya buang, saya tidak mau, saya hanya Allah Rasulullah. Loh, salah paham sih. Tetap yang bisa menjadi pebisnis, jadi pebisnis yang besar, akan tapi sambungkan bisnismu dengan Rasulullah. Maka dari itu kita ingin punya kawan sebanyak-banyaknya, dari kalangan pejabat yang takut kepada Allah, dari kalangan pengusaha yang takut kepada Allah, dari pakar-pakar ahli yang takut kepada Allah. Kumpul nanti di sini dengan perkumpulan yang banyak, inilah kekuatan umat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa berjuang sendiri, nggak bisa. Yang namanya Buya Yahya atau Ustadz Saif nggak bisa berjuang sendiri, harus bersama orang lain. Dan di antara siapapun yang berjuang ini, siapa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Yang paling tulus di antara kita. Baik, insya Allah sampai di sini. Ayo kita pulang ke rumah kita. Tolong dilihat anak-anak ibu ngaji di mana. Jujur takutlah kepada Allah. Kenal Allah atau tidak? Kalau anak ibu belum bisa ngaji, ajak aja main ke pondok, Bu, ya. Ajak main ke pondok setiap hari, nanti akan kenal kemuliaan. Harus kenal Allah, jangan tertipu. Kemudian lihat toko ibu sudah syar'i atau belum, cara berdagang syar'i atau belum. Kalau tidak syar'i, ketahuilah Anda lebih mencintai toko daripada Nabi. Kemudian lihat cara menyekolahkan anak kita bagaimana. Sudahkah kita menyekolahkan anak kita lalu sering kita beri penjelasan kepada anak kita halus mencintai Nabi SAW? Kalau belum, awas, hati-hati, kita bakal dikagetkan dengan fatrabbasu, tunggu kehancuran hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai datang nanti ketentuan dari Allah menghancurkan orang-orang yang lebih mencintai harta dan anaknya melebihi daripada Rasulullah SAW. Maka dari itu kami seru, ayo kita berkumpul. Bukan hanya saat ini, kami menyeru pada siang usaha, punya bisnis, apapun yang punya bakat untuk bisa bergabung dengan dakwah kami. Ada tim forum silaturahmi, baik yang ada di Al-Bahjah 2 atau Al-Bahjah 3 atau Al-Bahjah 4, Al-Bahjah 5 atau di Al-Bahjah Pusat, sama bergabung. Kemudian di situ nanti kita berpikir kenapa? Berpikir sambil membuat satu program dakwah untuk menzakati, untuk membersihkan harta kita itu, agar kita tidak dicatat sebagai orang yang mencintai harta melebihi dari Nabi. Jadi perkumpulan ini harus kita buat sebuah perkumpulan yang menyelamatkan harta kita, sehingga anak kita menikmati mobil mewah tidak menjadi haram. Karena apa? Kita berjuang untuk Nabi Muhammad lebih daripada harga mobil. Ya, tidak susah bagi orang yang mau. Kemudian kami selalu minta kepada Allah, ya Allah, kumpulkan kepada kami kawan sebanyak-banyaknya. Kawan sebanyak-banyaknya. Kami tidak minta tambang emas atau pabrik minyak, tidak.
Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah kirimkan kepada kami kawan sebanyak-banyaknya, sebab kawan itulah yang dia akan menjadi keselamatan kita bersama. Semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya, siapapun boleh. Dan ingat, biarpun dia dengan latar belakang apapun, bahkan kalau perlu ini ada alumni perampok sekalipun. Loh kok iya alumni perampok? Dulu perampok dia punya pengalaman yang macam-macam untuk ini. Dia punya grup, punya kekuatan. Ayo bergabung di sini menjadi ustadz besok. Mungkin ada orang yang usahanya nggak karu-karuan, masya Allah, haram dilakukan semuanya. Sabet sana, sabet sini, sabet sana. Itu dulu, hari ini akan berubah. Kita ingin sambung dengan Nabi SAW. Jangan nunggu esok hari takut keburu didahului oleh malaikat Israel. Jangan nunggu esok hari. Termasuk sekecil apapun yang akan Anda berikan. 1000 untuk perjuangan. Kami seru ini. Ayo bergabung di sini. Ibaratnya setiap seminggu 1000, setiap sebulan 1000 untuk sambung dengan Nabi Muhammad SAW, agar harta kita itu bersih, agar harta kita itu selamat. Dan memang prinsip kita tidak akan keliling, kita minta ke sana kemari, akan tapi kita menyeru, ayo kita berjuang jalan Nabi Muhammad SAW. Datang, Anda ingin berjuang, datang. Yang punya keahlian, mungkin IT, mungkin keahlian apa, keahlian ini, boleh bergabung di sini. Nanti akan kita kumpulkan, kita buat satu program, agar apa? Agar hidup kita ini, kegiatan kita di rumah ini punya nilai kecil. Apa saja fakir miskin yatim piatu, ingat untuk sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad SAW. Baik, ini saja. Ini pembangunan set plan Al-Bahjah 2. Ini harus segera pembangunan tahun ini. Dinyatakan kepada tim bahwasanya tahun ini Maulid ke depan insya Allah tambahannya sudah sampai sana, harus penuh ini. Mana timnya? Tim Al-Bahjah 2. Mohon diingat, insya Allah besok langsung saja dipatok, setelah majelis ini langsung dipatok, bikin pondasi di situ. Nanti Allah mengirim pejuang-pejuang ahli ikhlas, cepat ya, jangan lupa, ini perintah ya. Jadi besok dari tim pembangunan Al-Bahjah 2 segera mungkur dan membuat patok-patoknya secepatnya, langsung dibikin pondasi. Tidak boleh ada yang bertanya duitnya dari mana. Ini kurang ajar dengan Allah dan Rasulnya. Nanti berjuang dengan Nabi Muhammad, gak usah mikir duitnya di mana. Pokoknya nanti segera dipatok. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, Allah akan mengirim ahli surga yang bakal menyelesaikan semuanya. Mana ahli surganya? Angkat tangan. Amin. Alhamdulillah, lihat banyak angkat tangan tuh. Alhamdulillah, insyaallah. Allah memudahkan rezekinya. Allah mempertemukan kita dalam kemuliaan semuanya. Baik, nanti setelah hari ini Ibu, Bapak naik motor, naik sepeda, mobil, main ke sini ngelihat. Ayo lihat, kurang apa, nanti langsung saya kirim bata 12 biji, gak apa-apa, satu truk, satu ini, berikan sebesar apapun yang Anda mampu dan niatkan untuk sambung dengan Sayyidina Muhammad SAW. Tadi ahli surganya ngangkat semuanya itu. Insya Allah jadi ahli surga beneran. Angkat tangan ahli surga. Alhamdulillah, ini lihat. Insya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah ya, ini bangunan. Karena apa? Semakin besar santri yang masuk ini sudah di stop. Jadi ya, kalau pondok itu biasanya kan kurang santri, ada kurang santri. Ini kebingungan, kebanyakan santri. Nah, ibunya tidur dapat pahala ini. Di saat mereka menjadi ulama, masya Allah. Tapi kalau ditimbun saja, lihat, nunggu kehancuran. Ya kalau anak sedekah seperti ibu bapaknya. Kalau tidak, nggak akan ada gunanya. Belum lagi sebagian gara-gara dunia berebut. Tapi ingat, anak perlu diperhatikan, ditata ekonominya. Ini adalah anjuran dari Nabi SAW. Baik, insya Allah perjuangan ini. Ini harus segera jadi ini. Al-Bahjah 2, set plan-nya sudah ada. Pokoknya butuh doa ini. Yang pertama doa. Jadi ini tugas wajib setiap malam. Mohon didoakan Bu ya, Bapak Ibu. Doa. Minta doa dulu deh. Siap atau enggak? Bismillah. Doanya begini, ya Allah kirimkan ke Al-Bahjah pusat juga. Ini lupa doain Al-Bahjah 2, pusat nggak didoain nanti ya. Doanya ada 3, 4, 5 dan semua pejuang Nabi Muhammad. Akan tapi lebih sedikit khusus karena mendesak di sini, kirimkan ahli surga yang bisa berjuang di sini. Allah. Doanya enak ya. Ya Allah kirimkan ahli surga yang bisa berjuang di tempat ini ya Allah. Bisa enggak doa gitu Bu? Dan doa itu lihat. Kami berhusnudzon, insya Allah ada waliullah di antara ini. Ada kekasih Allah. Ada orang yang sakit, ada orang yang tertindas, ada orang terdolimi, doanya dikabul dan kita tidak tahu siapa dia. Tapi kalau Anda benar mendoakan, insya Allah besok ada buahnya.
Kalau ternyata besok belum ada buahnya, tak tagih. Ini doa yang belum benar kayaknya. Serius ya. Doa yang seru, ya Allah kirimkan ahli surga ke tempat ini. Ahli surga. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua adalah, ya Allah jadikanlah saya bersama mereka. Ya Allah kirimkan ahli surga yang bisa berkumpul di tempat ini, bisa berjuang di sini. Yang pertama. Yang kedua, ya Allah jadikan kami bersama mereka. Yang sempit rezeki akan dilapangkan, nanti lihat. Yang kikir akan luntur kekikirannya. Yang berat akan menjadi ringan berbuat baik, karena doanya orang yang banyak ini. Tolong sisihkan waktu, dan kalau perlu saling mengingatkan. Kalau ngirim WA, SMS itu nggak cukup. Gimana kabar baik atau kujon enggak? Tolong, sudah dain pondok belum? Doain Al-Bahjah belum? Doain guru-guru mulia, para pejuang-pejuang baik. Dan juga mohon didoain lagi Bu, kalau mau, kalau Ibu sempat. Ini doa yang kedua ya. Yang pertama, kirimkan ahli surga ke tempat ini. Yang kedua, ya Allah jadikan saya bersama mereka. Yang ketiga, ya Allah jadikan semua yang telah berjuang di sini keikhlasan. Sungguh Ibu, kita tidak rela. Saya diingatkan oleh guru mulia. Waktu kita cerita tentang perkembangan pondok, alhamdulillah perkembangan pondok begini. Akhirnya guru itu, alhamdulillah Habib Abdullah bercerita, ente sudah banyak pembangunan yang ente bangun dengan orang-orang. Sekarang Anda mau tanya sama ente. Ente ini pernah doakan dia atau tidak? Oh, kaget saya itu. Memang selama ini kita hanya bangga dengan bangunannya. Lupa doakan yang berjuang. Ini adalah kelemahannya. Bisa saja kita menjadi orang ujub, lupa mendoakan yang berjuang. Ketahuilah, biarpun dia hanya meletakkan satu bata merah, doakan semoga itu menjadi sebab keselamatan. Maka dari itu kami minta kepada semuanya, tolong dengan tulus dan serius. Jangan sampai harta yang mereka titipkan tidak berguna. Tolong doakan agar mereka ikhlas. Siap doain Bu ya? Siap insya Allah. Biarpun seberapapun yang titipkan, semoga menjadi ikhlas dan sebab mereka selamat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ini? Ada pengumuman lagi? Apa ini? Penerimaan siswa baru SMP, SMA. Al-Bahjah 2 juga. Ada SMP, SMA, Al-Bahjah 2. Daftar insyaallah. Bismillah. Dan juga untuk pesantrennya yang mencetak, ulamanya mencetak pesantrennya, itu adalah pendaftarannya nanti setelah lulusan. Ini hanya untuk kelas formalnya. Dan ingat, program di sini pondok beda dengan pendidikan formal, tapi pendidikan formalnya harus mondok. Jadi pondok yang mencetak ulama menghafal Quran, jadi orang fakih dan sebagainya, ini ada sendiri. Tapi untuk SMP SMA bukan untuk mereka ini. SMP SMA ada sendiri, tapi harus jadi anak pondok. Maksudnya apa? Kita membuat produk yang bermacam-macam ini, kalau dalam bahasa dagangnya ini, ya yang pengen ngambil ini, yang pengen masuk sana, masuk sini, boleh. Jadi suka-suka. Mana yang lebih disukai boleh. Tapi semuanya sama. Di bawah payung Al-Bahjah yang diayomi oleh para habaib, para Masya Allah, sesepuh-sesepuh di sini. Para pejuang-pejuang yang tulus, yang semoga itulah yang akan terus mengajak yang lainnya, sehingga semuanya akan menjadi orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah yang telah mengumpulkan kami saat ini, ya Allah, Engkau telah kumpulkan kami saat ini, ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini. Mohon ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin bersanding bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, ingin melihat wajah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, orang tua kami, ayahanda kami, ibunda kami, ya Allah, jadikan pengabdian kami kepada ibunda dan ayahanda kami, sebab kami bisa dekat dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jika ada kekurangan kami dalam mengabdi kepada orang tua kami, ampuni ya Allah kami, ya Allah, jangan sampai itu menjadi sebab kami jauh dari kekasih-Mu Nabi Muhammad. Anak-anak kami, ya Allah, yang Kau maha tahu di mana mereka saat ini, ya Allah, jadikan anak-anak kami yang dekat dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan sampai ada para orang tua ini yang lalai dan salah dalam mendidik anak-anak mereka, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, seperti telah Engkau hadirkan para orang tua itu ke tempat ini, maka hadirkan hati anak-anak mereka ke tempat mulia ini, dan hadirkan hati kami dengan sesungguhnya ke tempat mulia ini. Maka kami mohon, ya Allah,
jika ada di antara para orang tua yang ada di sini yang mempunyai anak jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad, kami mohon ya Allah, berkat pertemuan mulia ini jadikan anak-anak itu menjadi anak yang dekat dengan kekasihmu Nabi Muhammad, menjadi pendukung perjuangan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, saudara-saudari kami jadikan saudara-saudari kami sebab kami dekat dengan kekasihmu Nabi Muhammad, maka jauhkan kami ya Allah dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan ya, atau yang lainnya ya Allah. Maka kami mohon, jika ada di antara yang hadir di sini kakak adik yang bermusuhan gara-gara warisan, kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka dan jadikan mereka saling mencintai sehingga mereka mulia di dunia, mulia di akhirat ya Allah. Ya Allah, dan perdagangan kami ya Allah, amwalun iktaraftumuha, yang kau firmankan harta ya Allah, harta yang kami kumpulkan jangan sampai menjadi fitnah untuk kami dan anak-anak kami ya Allah. Yang kau beri harta melimpah yang ada di tempat ini atau mendengar suara ini, menyaksikan ajar ini ya Allah, bimbing hati mereka untuk menggunakan harta itu untuk kemuliaan sehingga mereka bisa menjadi orang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat ya Allah. Lapangkan hati mereka ya Allah untuk menjadikan harta mereka sebab mereka sambung dengan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, sungguh kami tidak rela jika mereka hanya menjadi orang sukses di dunia akan tapi di akhirat jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, pandanglah mereka ya Allah yang punya usaha dan harta itu dengan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal yang kami bangun ya Allah, jadikan itu rumah surga ya Allah, tempat ibadah, tempat memohon kepadamu. Jangan sampai rumah kami ini menjadi remah tempat maksiat. Yang kau beri karunia rumah megah dan bagus, mudahkan mereka untuk mensyukuri ya Allah, dan mudahkan mereka bisa membuat perjuangan melebihi daripada rumah yang mereka buat ya Allah, sehingga mereka tidak tergolong menjadi orang yang mementingkan tempat tinggal daripada Engkau dan Rasulmu ya Allah. Ya Allah, Kau maha tahu keadaan kami semua ya Allah. Jangan sampai apapun yang kau berikan kepada kami sebab kami hancur kelak ya Allah. Siapapun ya Allah, jika ada yang datang ke tempat ini berjabat, maka kami mohon jadikan mereka berjabat ahli surga ya Allah. Dan kami mohon dari anak keturunan kami ya Allah, jadikan mereka adalah ya Allah, jadikan mereka ulama yang sesungguhnya, pedagang, orang saudagar kaya yang sesungguhnya yang dekat kepadamu, pejabat yang sesungguhnya yang bisa berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Keluar dari tulang rusuknya para pria yang ada di sini, keluar dari rahim ibunda mulia yang ada di sini ya Allah, pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, hijrahkan kami ya Allah, hijrahkan kami ya Allah. Jangan sampai kami tertipu dengan apapun yang kau berikan kepada kami ya Allah, yang perilakunya selalu menjadikan kau murka mulai detik ini ya Allah. Mudahkan mereka ya Allah untuk menjauhi kemungkaran itu ya Allah. Beri pengampunan kepada mereka semua ya Allah. Jaga mata kami, jaga telinga kami, jaga anggota tubuh kami. Mohon kami ya Allah, jauhkan kami dari riba, jauhkan kami dari riba ya Allah. Siapapun yang ada di tempat ini atau yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, jika mereka sering berurusan dengan riba, kami mohon berkat majlis mulia ini, majlis kekasihmu Nabi Muhammad, hentikan dari riba, jauhkan mereka dari riba, gantilah ya Allah dengan yang halal bersih, penuh berkah, lebih banyak lagi ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari pekerjaan yang haram. Kau maha tahu siapapun yang ada di sini. Jika ada orang yang pekerjaannya haram, ya Allah, mereka telah kau bawa ke sini, tanda kau ridho kepada mereka. Maka kami mohon jika ada hambamu yang mempunyai pekerjaan haram, karena mereka telah kau bawa ke tempat mulia ini, ganti dengan yang halal, lebih banyak, lebih berkah ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam keharaman ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka kau hinakan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari mukaddimah zina ya Allah, dan jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dari zina, zaman-zaman rusak, pemandangan di sana sini menggugah syahwat. Kami mohon jaga syahwat kami ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ini ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka, dan tutup aib mereka, bencikan kepada akhirat, sehingga di dunia mereka ya Allah tidak terhinakan di akhirat, dan di akhirat tidak kau siksa lagi ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan yang haram. Saat ini banyak ya Allah suara-suara yang kami dengar, kebusukan, melampiaskan syahwat dengan yang haram, menjijikkan, hina, dosa besar, sebab kau murka, kau mengutuk mereka, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan,
melampiaskan syahwat dengan kebusukan, kehinaan. Yang saat ini banyak terjadi di sana sini kehinaan itu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dan anak keturunan kami dari kehinaan, melampiaskan syahwat dengan cara yang haram itu ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada yang pernah terpeleset melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah, tutup aib mereka ya Allah, kembalikan mereka kepada fitrah yang selamat ya Allah, dan kirim kepada mereka yang halal, dan cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Dan para santri kami, pandanglah mereka dengan kasih sayangmu, jadikan mereka ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad, pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad, pejabat-pejabat kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan mereka kelak saudagar kaya yang kau cintai dan mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan mereka orang-orang yang kuat yang kau cintai ya Allah, anak-anak kami dan santri kami, dan berikan kepada mereka ketulusan ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka tidak ikhlas ya Allah, dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat kepada siapapun ya Allah, dan berikan kesadaran dan ampuni mereka, jadikan mereka ahli surgamu ya Allah. Bersihkan hati kami dari sombong ya Allah, jangan sampai apa yang kau berikan kepada kami jadi sombong. Harta kami jangan menjadikan kami sombong ya Allah, ilmu kami jangan sampai menjadi kami sombong ya Allah, pangkat kami jangan sampai menjadi kami sombong ya Allah. Apapun yang kau berikan kepada kami jangan menjadi sebab kami sombong, akan tapi jadikan itu semua sebab kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Habib Uthman bil barakah. Habib Uthman. Fatihah. Terima kasih semuanya. Mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.